Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Allamal insana ma lam ya'lam. Nusalli wa nusallimu ala Muhammadin sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'd. Yang saya hormati para kiai, para sepuh, para ulama, Bapak Bupati, Bapak Haji Abdul Hafid yang saya muliakan, seluruh yang hadir, Takmir Masjid Agung Rembang, Bapak Kapolres atau yang wakili, Bapak Dandim atau yang wakili. Alhamdulillah kita sudah menjalani ibadah puasa yang ke-16 hari. Tepat tadi berbuka puasa itu puasa yang ke-16. Besok insya Allah kita yang ke-17. Dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan satu tema, bagaimana hidup aktif dalam pandangan Al-Quran. Bagaimana hidup itu aktif dalam pandangan Al-Quran. Pertama, ada hadis Nabi SAW ketika sahabat Nabi bernama Haris mengatakan, saya itu menjauhkan diri dari dunia. Satu. Yang kedua, menghauskan diri di siang hari. Dua. Yang ketiga, terjaga di malam hari ibadah. Yang keempat, arsy-Nya Tuhan saya rasakan tampak. Yang kelima, merasakan melihat surga dan penghuni surga. Yang keenam, merasakan melihat neraka dan teriakan mereka di dalam neraka. Ada beberapa catatan. Di antaranya merasakan di siang hari itu haus, di malam hari terjaga. Bisa haus dengan puasa, bisa haus karena bekerja. Bekerja juga haus, di kantor juga haus, di jalan raya juga haus, di seberang laut juga haus, di pasar juga haus, di sawah juga haus, berpikir juga haus. Malam hari ibadah,
menjauhkan diri dari tipu daya duniawi, membayangkan neraka, membayangkan surga, membayangkan arsy. Ini orang, kata Rasulullah, arafta, Anda berilmu, Anda berilmu. Arafta, kata Rasulullah, saudara ma'rifat, saudara punya ilmu pengetahuan. Berarti Nabi mengatakan standar orang punya ma'rifat kepada Allah ialah orang yang aktif. Aktif siang hari itu haus, bekerja, puasa, malam ibadah, tidak tertipu daya oleh dunia, dan masih mengingat surga, masih mengingat neraka. Ini orang aktif menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kebalikan dari aktif adalah pasif. Hidup pasif itu dalam Al-Quran adalah tipologi orang munafik. Orang munafik itu disebut usala, pemalas. Itu disebut 2 kali dalam Al-Quran. Usala. Usala itu apa? Pemalas. Itu sifat hipokrit. Orang kantor tapi pemalas. Pedagang pemalas. Petani pemalas. Guru pemalas. Bahkan mungkin kiai pemalas. Itu jangan sampai terjadi. Karena nanti meninggalkan kewajiban. Jadi polisi jangan pemalas. Jadi tentara jangan pemalas. Jadi pedagang jangan pemalas. Karena pemalas itu dalam Al-Quran disebut 2 kali. Usala. Dua-duanya itu munafik. Dua-duanya. Yang lebih memprihatinkan lagi, ketika orang pemalas itu kelihatan aktif, ternyata Allah gak suka. Karena sifat dasar pemalas memperlihatkan aktif, itu Allah gak suka. Allah mengatakan, walakin karihallahu bi'asahum fasabbatahum. Dan tetapi Allah itu tidak suka dengan bangkitnya orang munafik, maka Allah membuat mereka itu berlambat-lambat. Orang munafik itu lambat, sedekahnya lambat, ibadahnya lambat, pergi ke kantor juga lambat, mengaji juga lambat, berdagang juga mudah bosan, buka warung mudah bosan. Jadi pemalas. Dan itu sifat yang diperangi oleh Al-Quran. Maka dalam kesempatan ini saya akan bahas bagaimana hidup aktif dalam pandangan Al-Quran supaya mengobati kita dari sifat malas. Kenapa demikian? Ada satu kitab itu namanya Munjamul Umran. Munjamul Umran itu kitab geografi sebetulnya. Kitab tentang geografi. Bukan kitab psikologi. Kitab geografi. Itu pelengkap Mu'jamul Buldan. Karya orang Irak. Namanya Yaqut Al-Hamawi. Tentang geografi juga. Di dalam kitab itu, Munjamul Umran, disebutkan di situ bahwa masyarakat Jawa, mohon maaf ini, masyarakat Jawa, disebutkan di situ Jawa, itu pemalas. Ini karya orang luar. Tidak semua ya, tapi di situ diantaranya
karakter yang tidak baik di kalangan masyarakat Jawa adalah sifat pemalas. Tapi tidak semua. Tentu itu tinjauan yang subjektif ya, tinjauan yang subjektif. Tapi saya baca dalam kitab Yaumul Umran, ternyata pemalas. Betul ya. Coba kita amati ya, orang di Kabupaten Rembang saja ya, orang tidak bekerja jagung di warung kopi, itu kan mulai jam berapa itu? Mulai jam, minumnya kopi itu cuma 1 cikir, loh kok bisa 4 jam? Itu kalau 4 jam itu aktif, itu kan bagus. Yang gak aktif ilmu, yang gak aktif dagang, yang gak aktif, pokoknya jagung-jagung. Dan itu yang dibicarakan tidak ada ujungnya. Dan temanya itu banyak sekali. Dan tema yang tanpa data. Kalau sudah di warung kopi itu kan yang dibicarakan tanpa data. Isu-isu yang terkini dijawab-jawab dewe, dianalisa dewe, bantah-bantahan dewe. Gini apa betul itu? Nah, itu sebetulnya pemalas tak itu? Ya pemalas sebetulnya. Contoh lagi, contoh pemalas. Durung loro kok kudu loro. Kok boten melbu Pak? Madrasah prai Pak. Awakku kudu loro. Loh ini kata-kata kudu loro kan akhirnya nggak aktif. Kowe kok gak buka warungmu sepi ya? Loh, justru sepi nek gak dibuka malah tutup. Warungnya kok gak dibuka sepi ya? Loh, justru nek sepi iku nek gak dibuka malah tutup. Dan itu rugi. Ada lagi orang tuh sifat pemalasnya itu Masya Allah memang itu sangat membahayakan, sangat membahayakan. Nanti banyak orang itu, tapi insya Allah semoga di Kabupaten Rembang ini aktif ya, aktif ya. Cuma kita ini saya akan bahas satu persatu tentang bagaimana manusia itu hidup aktif dalam pandangan Al-Quran, menyangkut semua profesi ya. Saya punya kawan, ya punya kawan istrinya dokter, itu tidak mau praktek karena takut nyuntik orang. Wong jadi dokter kok wedi, akhirnya nggak jadi, yang nggak praktek karena takut. Ada orang yang mengajar itu semangatnya kalau honornya besar, itu kan tidak benar. Kalau honornya kecil, nggak semangat. Padahal orang berilmu itu wajib berzakat ilmunya. Apa berzakat ilmunya? Menyampaikan ilmu meskipun tidak ada honor. Karena menyampaikan ilmu itu zakatnya orang berilmu. Jadi gak bu amplop juga gak apa-apa. Karena apa? Karena orang berilmu itu memang ada zakat ilmu Pak Hafid. Orang kaya zakatnya harta. Orang kaya zakatnya harta. Tapi kalau orang berilmu memang zakatnya ilmu. Ilmunya dizakatkan, disedekahkan, disampaikan. Jangan malas. Nah, penyakit-penyakit malas itu ternyata di Al-Quran 2 kali, dua-duanya itu orang munafik. Sekarang bagaimana dalam pandangan Islam terkait malas? Pertama, aktif, terkait hidup aktif. Pertama, yaitu mengaktifkan saraf dan motorik tubuh.
mengaktifkan saraf dan motorik tubuh. Itu harus aktif, Pak. Sampai Rasulullah mengatakan membaca Al-Quran dengan melihat, baca Al-Quran dengan melihat, insya Allah tidak mengalami keburukan dalam pandangan mata. Matanya sehat terus. Membaca Al-Quran dengan melihat mushaf, melihat Quran, tidak hanya hafalan, membawa manusia ini saraf matanya kuat dan tidak mengalami gangguan penglihatan ma'asya selama dia hidup. Luar biasa. Jadi kalau kita ingin punya saraf yang bagus, saraf mata yang bagus, motorik yang bagus, itu gerakannya itu disertai ibadah. Maka tahajud itu menyebabkan sehat. Dan redaksi hadisnya, tahajud adalah mengusir segala penyakit. Ibadah malam hari itu mengusir segala penyakit. Oleh karena itu, jangan sekali-kali malas di malam hari kita bangun. Bangun. Aktif. Awal gini sebaiknya tidur. Jam segini itu waktunya tidur. Maka nanti jangan lama-lama. Karena ini waktunya tidur ya. Jam segini waktunya tidur. Nanti jam berapa kita bangun dan aktif. Baik itu aktif kalau kita sebagai pedagang, ya aktif bagaimana mengevaluasi dengan berdoa, ibadah, kemudian mengevaluasi dagangan kita. Kalau kita sebagai profesi, pegawai, pejabat, bagaimana kita mengevaluasi dan sebagainya. Itu kita setelah ibadah malam. Dan insya Allah kata Rasulullah SAW tidak mengalami gangguan mata selama hidup membaca Al-Quran dengan melihat mushaf karena sarafnya bagus. Hadis Nabi lagi mengantarkan sedekah, memberikan langsung dengan dititipkan itu beda. Beda. Jadi begini, kita kasih uang kepada orang miskin, itu kalau dititipkan, itu kan kadang kita malas mengantarkan sendiri. Tapi hadis Nabi mengatakan, mengantarkan langsung, diberikan langsung, menyelamatkan dari kematian buruk, tidak mengalami kecelakaan. Hadis sahih. Jadi beda. Sedekah sama-sama memberi kepada orang miskin, dititipkan itu bagus, tapi kurang bagus karena dititipkan tuh kadang malas mengantarkan sendiri kepada fakir miskin. Yang paling bagus memberikan langsung. Kata Rasulullah, munawalatul miskin, memberikan langsung dari tangan ke tangan, motorik. Berikan tidak malas, motorik. Kita datang ke orang miskin, kita ketemu orang miskinnya, kita ketemu orang fakir miskin, kita berikan langsung, taki kita tesu, menjaga dari kematian buruk, tidak mengalami kecelakaan, tidak kena santet, tidak kena tenung dan sebagainya. Karena bersedekahnya tidak dititipkan, tapi diberikan langsung, sarafnya aktif, motoriknya aktif, dan berjalan aktif. Ada lagi. Setiap persendihan itu punya waktu bersedekah.
persendihan kita ini bisa bersedekah, menulis ilmu, sedekah. Kita menulis ilmu, allama bil qalam. Allah memberi ilmu dengan pena, berarti kita menulis dengan ilmu, sarafnya aktif, motoriknya aktif. Luar biasa. Itu menulis ilmu termasuk mengaktifkan saraf dan motorik dalam ibadah, tidak pemalas. Bahkan dalam ilmu akuntansi Islam, ilmu akuntansi, ilmu administrasi Islam, itu dalam Al-Quran ayat terpanjang di Al-Quran itu ayat administrasi, bukan ayat akidah. Ayat di Al-Quran 30 juz itu ada ayat terpanjang. Di juz 3 surat Baqarah, halaman terakhir kurang satu halaman, halaman terakhir kurang satu halaman, itu ayat tentang administrasi hutang piutang dan pencatatan hutang. Di situ Al-Quran mengatakan, wala ya'ba katibun ayyaktubah, jangan menolak untuk menulis catatan hutang. Jangan bosan menulis catatan hutang, kecil atau besar, saghiran au kabiran, kecil atau besar, catat semua. Berarti ilmu administrasi Al-Quran mengatakan aktif sarafnya, aktif motoriknya dalam ilmu administrasi, catat semua. Nah, ini berarti Al-Quran itu aktif sekali. Satu. Yang kedua, ialah orang yang fisiknya itu dia menggerakkan fisik, tidak menggantungkan orang lain. Penting sekali. Menggerakkan fisik, tidak menggantungkan orang lain. Itu juga ajaran Quran. Misalnya, nuwun sewu, Nabi kita itu ayat-ayat pertama itu kan mencuci baju. Ayat-ayat pertama itu setelah Iqra. Kemudian ayya ayyuhal muddassir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir, cuci baju. Nabi kita itu diperintah Allah mencuci baju sendiri, aktif. Wa siyabaka fatahhir, mencuci baju sendiri. Jadi tidak mudah perintah. Nabi kita punya banyak pembantu. Anas bin Malik pembantu. Punya lagi pembantu Yahudi. Rasulullah punya pembantu Yahudi, non muslim, akhirnya masuk Islam. Artinya Rasulullah itu juga punya pembantu, tapi beliau aktif. Cuci baju sendiri. Sepatunya rusak, diperbaiki. Rumahnya banyak sawang, dibersihkan. Sampai Rasulullah itu melayani, membuatkan minuman, membuatkan makanan. Dan sampai Al-Quran itu berbicara tentang menu-menu dalam Al-Quran. Ada minuman susu dalam Al-Quran. Labanin lam yataghayyar ta'amuh, susu. Madu juga ada. Asalim musaffa, madu. Jahe juga ada, zanjabila dalam Al-Quran. Minuman jahe juga ada. STMJ, Pak. STMJ, susu, telur nggak disebut. Madu disebut. Asli musaffa, minuman madu. Kemudian laban, susu. Kemudian
zanjabila, minuman jahe dalam Al-Quran disebutkan. Maka alhamdulillah ada yang jual wedang jahe, ada yang jual wedang susu. Cuma di meja saya ini kopi nggak disebut. Di meja saya ini kopi. Nah, jadi kita menggerakkan fisik kita, jangan membiasakan bergantung dengan orang lain supaya semangat. Coba saya tanya, ketika cukup dengan kurang, itu sedekah berat mana? Berat kurang. Tetapi kalau kita datang ke pasar, ada pengemis bawa uang 1 juta merah semua, uangnya merah, dengan bawa uang 30.000 rupiah receh, itu memberi pengemis berat mana? Ketika bawa uang 10 juta merah semua, 10 juta montol-montol Indonesia, kepethuk pengemis karo pas gowo duit 3.000 rupiah, itu sedekahnya mudah mana itu? Duh, mudah sing gowo duit 3.000 lho Pak. Yang bawa uang 3.000 itu mudah sedekah, langsung ditokno 3.000. Tapi yang bawa 10 juta wong abang kabeh gak iso sedekah, gak bisa sedekah. Karena apa? Ya karena ini terhalang oleh apa yang disebut dalam prolog pertama tadi, yaitu cinta duniawi. Kalau Imam Syafi'i tidak, tetap diberikan, 100.000 atau 200.000 diberikan. Senajan gue duit 1 juta kepethuk pengemis, tetap kei Pak. Nek kula nate kepethuk pengemis betul-betul receh, tak kandhani. Kula betul-betul receh Pak. Kula susui Pak, ya disusui. Ya alhamdulillah kok disusui barang. Iku pas kepethuk pengemis yang cerdas Pak. Nek ora cerdas iki disusui Pak. Artinya kita ini aktif Pak ya. Tubuh kita aktif, ya sehat. Sampai ada dalam Al-Quran, was-subhi idza tanaffas, subuh ketika bernafas. Itu sehat. Subuh-subuh baca Quran di luar rumah, menghirup udara. Bagus sekali Pak. Bagus. Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda, membaca Quran di waktu subuh dihadiri malaikat, was-subhi idza tanafas, subuh waktu bernafas. Jadi waktu kita bernafas, udara subuh, baca Quran, sehat Pak. Aktif, sehat. Maka Nabi kita mengatakan, tidur sehabis subuh itu menyulitkan rezeki, menghalangi rezeki. Naumus subhah, as-subhah tamna'u rizqah. Tidur setelah subuh itu menyulitkan rezeki. Jangan sampai tidur habis subuh. Itu dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Karena itu menjadikan manusia pemalas. Pemalas, jangan. Habis subuh aktif. Jangan tidur lagi, jangan. Karena kalau tidur lagi, kata Rasulullah, menyebabkan rezekinya sulit. As-subhah tamna'u rizqah. Sudah berapa itu? 2 ya? 3. Yaitu memanfaatkan 2 potensi nikmat sehat dan sempat. Nah ini. Memanfaatkan 2 potensi nikmat yang besar apa? Potensi nikmat sehat, 2 nikmat apa?
sempat. Nah, itu yang ketiga. Menjadi orang aktif adalah hidup aktif, manfaatkan nikmat sehat dan sempat. Sehat dan sempat. Masya Allah. Saya baca dalam kitab yang tradisional di pesantren dibaca. Hasyiahnya Fathul Mu'in. Ada kitab Fathul Mu'in ya. Itu kan ada catatan komentator ya. Namanya Hasyiah Fathul Mu'in, namanya I'anatul Thalibin. Itu karya Abu Bakar Syato. Abu Bakar Syato itu punya murid Mahfud At-Turmusi. Mahfud At-Turmusi punya murid kakek saya, Mbah Khalil. Nah, saya baca di situ mengkritik kita. Orang itu kadang-kadang bisa ziarah kubur orang lain, tidak bisa ziarah kuburnya orang tuanya sendiri. Coba ingat-ingat. Semangat ziarah kubur orang lain tidak semangat ziarah kuburnya orang tua sendiri. Familinya sendiri, pamannya sendiri, coba tetangganya sendiri nggak pernah diziarahi. Saya tanya pada kalian, ziarah ke Wali Songo dengan tetangga semangat mana? Semangat Wali Songo. Soalnya ngelencer. Kan ustadz gratis. Gratis saya disangoni. Tapi sebetulnya ziarah ke makam orang tuanya sendiri itu wajib. Orang tuanya sendiri. Tidak pernah disiarahi. Pakliknya tidak pernah disiarahi. Gurunya di kampung tidak pernah disiarahi. Kiainya di kampung tidak pernah disiarahi. Tapi jauh-jauh disiarahi. Karena apa? Nikmat sehat itu tidak dimanfaatkan. Ketika di rumah sehat, silaturahmi kurang. Ketika di rumah sehat itu dia kurang rawuh di makam orang tuanya sendiri. Saya tidak mengkritik ziarah Wali Songo, bukan ya. Tetapi di dalam kitab I'anatul Thalibin itu disayangkan orang itu ziarah makam jauh-jauh, tapi tidak pernah berziarah ke makam yang dekat. Bahkan sekarang ini sudah mulai jenuh. Ziarah Wali Songo bolak-balik, umat bingung, panitianya bingung. Kok bolak-balik kok Wali Songo, golek wali liyane cah. Akhirnya untuk Bali, golek kuburan Bali. Duh, kula pireng nih. Golek kuburan sampai untuk Bali. Bali kabarnya wis bolak-balik kalih Lombok. Cari kuburan di Lombok. Sekarang yang terakhir saya dengar mau ke Papua. Cari kuburan di Papua. Aduh temen, golek kuburan sampai tok Papua. Nah ini kan kuburan yang dekatnya belum diziarahi. Kuburannya Pak Leknya belum diziarahi, kuburannya Pak D-nya belum diziarahi, kuburannya kiainya belum diziarahi, ya kan? Itu baru orang yang memanfaatkan sehat dan sempat, itu udah salah. Bahkan kadang-kadang kita itu memanfaatkan sehat yang tidak berguna. Memanfaatkan sehat yang tidak berguna. Contohnya game. Main game. Itu kalau ada unsur judi jelas haram. Ada unsur merusak akhlak jelas haram. Itu sudah dibahas oleh Profesor Dr. Ali Jum'ah dalam fatwa Al-Kalimit Thayyib, kumpulan fatwa Profesor Dr. Ali Jum'ah mengatakan bahwa mainan game itu orang yang sehatnya hilang, tidak bermanfaat, kemudian sempatnya juga hilang, tidak bermanfaat, cuma berkhayal di game itu, yang enggak menghasilkan rezeki yang bagus, yang enggak menghasilkan ilmu, yang enggak menghasilkan ibadah,
yang nggak menghasilkan kecerdasan pengetahuan, rusak. Rusak. Nah, ini yang disebut kerugian manusia. Kerugian manusia. Yaitu manusia rugi tidak memanfaatkan sehat dan sempat. Jadi yang ketiga, manfaatkan sehat dan apa? Sempat. Yang keempat, hidup aktif menurut pandangan Al-Quran. Yaitu punya integritas hidup. Nah, ini integritas hidup. Punya integritas hidup. Bagaimana ini kisahnya? Orang tua rezekinya haram. Misalnya ini ya. Orang tua kita rezekinya haram. Haram kita tahu, haram semua. Saya pernah bertemu orang, saya nginep, waktu itu saya syuting di Antv. Syuting di Antv 3 tahun yang lalu ya. Berapa tahun yang silam saya di Antv, beberapa episode, itu kami syuting di rumahnya orang Jakarta. Dia ngeluh ke saya, Yai, saya ini mau sodakoh harta saya. Sekian ratus miliar. Karena saya yakin bank ini tidak 100% halal. Kan kasihan. Kasihan, Pak. Tidak 100% apa? Halal. Takut dia. Tapi masih ada baiknya. Takut. Artinya orang tua kita rezekinya haram. Anak dapat warisan. Itu kalau anak yang aktif, integritas, tidak mau. Lebih baik mandiri. Tidak dapat warisan dari orang tua. Daripada dapat warisan orang tua, tapi rezeki yang haram. Itu adalah aktif dalam pandangan Al-Quran. Saya kisahkan. Ada seorang doktor Sayyid bin Husain Al-Afani. Dr. Sayyid bin Husain Al-Afani menulis sebuah kitab Sholahul Ummah fi Uluwil Himmah. Kemaslahatan suatu bangsa di dalam cita-cita yang tinggi. Itu ada buku sekitar 7 jilid dalam bahasa Arab. Sholahul Ummah fi Uluwil Himmah. Kemaslahatan suatu bangsa di dalam cita-cita yang tinggi. Di situ dikisahkan Yazid bin Zurek. Yazid bin Zurek itu orang tuanya kaya raya. Tapi rezekinya itu kira-kira banyaknya haram, Pak. Akhirnya anaknya ini, Yazid, ayahnya kan Zurek. Anaknya dapat warisan sekitar 500.000. 500.000 bisa dinar, bisa dirham. Ditolak semua. Sama anaknya, enggak, saya tidak mau. Saya tidak mau mendapatkan warisan dari orang tua saya. Karena orang tua saya rezekinya enggak halal. Saya integritas. Saya semangat hidup. Mencari rezeki. Akhirnya beliau, Masya Allah, kerja apa? Menyulam, membuat kerajinan dari daun kurma. Membuat kerajinan dompet-dompet dari daun kurma, kemudian kloso dari daun kurma, tas-tas dari daun kurma. Daripada mendapatkan warisan dari orang tuanya yang rezekinya tidak halal. Dia memilih kerja, membuat kerajinan dari daun kurma, Bahkan rumahnya kecil. Bapaknya ini orang hebat, kaya raya. Tapi rezekinya diperkirakan tidak halal. Beliau tidak mau. Nah, inilah namanya orang aktif dalam pandangan Al-Quran. Memilih rezeki yang steril, yang bagus. Tidak mau warisan dari orang tua yang rezekinya haram. Itu anak yang aktif
dalam pandangan Al-Quran. Berapa sudah? 4 ya. Kelima ini integritas ya. Kelima, di dalam Al-Quran itu ada ayat infiru kifafan wasiqal. Yang kelima adalah berkontribusi kebaikan meskipun kecil daripada tidak sama sekali. Berkontribusi kemanfaatan, kebaikan meskipun kecil daripada tidak sama sekali. Nuwun sewu, boten sakit nyumbang bangunan masjid sing dawuhna Pak Kaji Ropek telas 3 miliar wau. Bangun apa wau? Telas 3 miliar. Kowe gak iso nyumbang. Paling boten nyumbang donga. Tapi nek kabeh nyumbang donga kabeh ya repot. Kabeh nyumbangi donga kabeh Pak Ropek. Tapi kita berkontribusi amal, kebaikan, kemanfaatan, meskipun kecil daripada tidak sama sekali. Misalnya, ada orang tidak ikut kurban Idul Adha. Jangan kecil hati. Jangan kecil hati. Kita membantu, memberi kayu pada orang yang masak daging kurban. Dapat pahala. Sudah berkontribusi. Wayah Idul Adha pasang teratak masjid. Ya ikut pasang kontribusi. Sekecil apapun kita berkontribusi dalam kebaikan. Setiap hari. Daripada tidak sama sekali. Al-Quran mengatakan, infiru kifafan wasiqalan. Berangkatlah. Ringan maupun berat. Berangkat. Keadaan ringan maupun berat. Berangkat. Lakukan. Kerjakan. Amal. Berkontribusi. Ringan maupun berat. Infiru khifafan wasiqalan. Kata Al-Quran. Maka seorang ahli tafsir di Mesir namanya Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam tafsirnya, tafsir Sya'rawi mengatakan Sa'id bin Musayyab sudah tua tapi ikut perang. Sa'id bin Musayyab itu sudah tua. Menantunya Abu Hurairah, menantu Sa'id bin Musayyab itu ahli hadis. Menantu sahabat Nabi SAW, Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau ikut perang, tidak berdaya. Senjata tidak bisa, main bedil tidak bisa, panah tidak bisa, fisik tidak bisa, karena sakit. Apa yang dilakukan? Kata beliau, ditegur oleh kawan-kawan. Dengan sampun sepuh, sampun uzur, kok derek perang, wonten apa? Saya jaga barang-barangnya tentara. Jaga barang-barangnya tentara. Menjaga barang-barang. Akrusu mata'il muslimin. Aku menjaga barang-barangnya orang-orang muslim. Jogo tas-tasnya tentara. Itu berkontribusi. Jogo tas-tasnya tentara. Jogo barang-barangnya tentara. Itu saya lakukan. Karena itu yang aku mampu. Bukan perang fisik. Bukan senjatanya. Tapi yang aku mampu jogo barang. Itu amal sudah. Jadi koyok di masjid itu sakit Pak. Amal sekecil apapun bisa. Supaya aktif. Infiru hifafan wasiqola. Lakukan amal, berangkat menuju amal, perjuangan, ringan maupun berat. Ringan maupun berat. Nah, berapa itu? 5 atau 6 tadi itu ya? 5 ya?
Iya. Nah, sudah 5 itu termasuk cara hidup aktif dalam pandangan Al-Quran. Jadi saya, mumpung kita malam Nuzul Quran, karena Al-Quran itu sangat aktif dan tidak akan habis ilmunya, maka tema yang saya pilih malam ini adalah hidup aktif dalam pandangan Al-Quran. Saya berikan contoh. Ulama sekaligus pedagang. Les bin Sa'din. Itu orang Mesir. Kaya raya ulama. Itu kalau ngasih jajan, kue, roti-roti itu, semua rotinya berisi emas. Jadi rotinya diisi emas. Tamu ini semangat, Pak. Tamu ini semangat. Sebab tamu ini mulai untuk roti untuk emas. Itu Les bin Sa'din, kaya raya. Abu Hanifah, seorang pedagang kain sutra. Bezas, itu pedagang kain sutra. Abu Hanifah. Kemudian ada ulama yang disebut dengan Zajjaj. Apa Zajjaj? Itu yang mengarang tafsir Ma'anil Quran. Tafsir Quran, Ma'anil Quran. Az-Zajjaj. Apa usahanya? Usaha kaca. Zajjaj. Al-Misbahu fi Sujajah. Az-Zajjaj usaha kaca. Usahanya kaca. Bahkan Al-Ghazali rahimahullah punya guru Abu Bakar Al-Warraq. Warraq itu orang yang bisnis urusan kertas. Dari kata warok. Warok ini fotokopi, print, percetakan. Pokoknya urusan kertas. Al-Warraq. Itu gurunya Al-Ghazali. Abu Bakar Al-Warraq. Itu urusan kertas. Dagang-dagang kerja urusan kertas. Aktif. Kemudian ada ahli hadis. Namanya Al-Bazzar. Al-Bazzar itu jualan biji-bijian. Polowijo. Artian apa, Bu? Polowijo. Al-Bazzar. Satian Polowijo. Biji-bijian. Rempah-rempah. Itu hadis Rawahul Bazzar. Rawahul Bazzar. Al-Bazzar itu jualan Polowijo. Bahkan ada tafsir Al-Quran namanya Ahkamul Quran bil Jassos. Tafsir Al-Quran karya Al-Jassos. Al-Jassos itu orang yang jualan gamping, Pak Hafid. Nah ini Al-Jassos cocok nih Pak Hafid. Pak Hafid rian itu kisah tian gamping. Rian ini Pak Hafid. Itu Al-Jassos Pak Hafid. Al-Jassos itu penjual gamping. Latihan gamping. Latihan kapur. Latihan kapur. Itu dalam sejarah Islam ada ulama yang namanya Al-Jassos. Penjual kapur, gamping, aktif dia. Jadi hidupnya itu tidak parasit. Dan Masya Allah mencari rezeki yang halal. Mencari rezeki yang halal. Al-Jassos. Bahkan sampai ada ulama yang menulis kitab Futuhul Budal tentang ekspansi Islam ke negara-negara. Namanya kitabnya Futuhul Buldan. Ekspansi Islam ke berbagai negara. Itu namanya baladuri. Apa baladuri? Dodol jambu mente. Namanya baladur. Baladur itu jambu mente. Jadi al-baladuri ulama yang bisnisnya apa? Jambu mente. Ada Pak. Al-baladuri. Masya Allah. Bahkan Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani dalam manaqibnya punya guru Muhammad Ad-Dabbas. Ad-Dabbas itu apa? Dodol sirup. Gurunya Syekh Abdul Qadir jual sirup. Cuma mereknya gak terus mereknya apa Kawista boten. Terus mereknya terus Kawista terus apa boleh niku? Prambos terus apa? Tuh. Apa?
Marjan, boten. Gurunya Syekh Abdul Qadir itu namanya Hamad Ad-Dabbas. Ad-Dabbas itu satian sirup. Gurunya Syekh Abdul Qadir Jailani. Hamad Ad-Dabbas jual sirup. Aktif dia. Jadi aktif begitu. Seperti inilah gambaran orang-orang aktif dalam sejarah Islam. Maka insya Allah negeri kita ini, negeri Indonesia ini, meskipun dalam kitab tadi disebutkan Munjamul Umroh mengatakan masyarakat Jawa itu penyakitnya pemalas. Saya kira itu subjektif karena masyarakat Jawa ini termasuk masyarakat inspiratif yang banyak memberikan inspirasi ke suku-suku yang lain dalam kreativitas. Ya saling mengisi lah. Suku yang lain dengan suku Jawa saling mengisi, termasuk suku Jawa ini banyak yang inspiratif ya. Sampai di Nyuwun Sewu saking nemeni sing jidah niku nggih wonten rosok, Pak. Sing jidah niku nggih wonten rosok. Wonten rosok wonten. Jidah. Cuma nek dodol rosok aja terus Spanyol paru nyolong. Aja. Dodol tapi aja Spanyol paru nyolong. Nah ini yang nggak boleh. Di Jeddah itu ada rosok, Pak. Indonesia, rosok. Tuh, Indonesia. Sampai saking cerdasnya, Pak. Sampai ada orang kerja di depan Ka'bah. Khusus dendangi wong nyium Hajar Aswad. Itu kan bayar, Pak. Gue kepengen ngambung Hajar Aswad. Tak ter. Jaket real. Oh tak dangi. Jadi jasa ngedang-ngedangi wong iso ngambung Hajar Aswad. Berarti kan Ka'bah dipekerjakan. Iso kerjane Ka'bah bareng. Yo bangsa Indonesia, iki cara Roma Irama, Pak, terlalu. Menurut Roma Irama ini terlalu kalau ini ya. Terlalu ya. Janganlah. Kerja tapi aktif yang lumrah. Masya Allah. Ulama dulu, Masya Allah, rezekinya luar biasa dan memberikan inspirasi aktif ibadahnya, aktif ilmunya, aktif ibadah sosial kemasyarakatannya, aktif nasionalnya itu demi negara, agama, bangsa, negara itu aktif, betul-betul aktif. Jadi, gak mau ngomong kan kadang aja. Banyak loh. Orang itu kan selalu gak urun apa-apa. Kan repot tuh. Kakek usul gak urun apa-apa. Yang repot pun wis kakek usul maidu. Ini gak aktif ini. Jangan sampai. Jadi Islam itu menekankan aktif. Aktif dalam pandangan Al-Quran. Seperti yang saya sampaikan tadi. Di Mesir, Pak Tentara. Saya baca. Dalam sebuah buku namanya Mausu'ah Gharaibul Qasas. Ensiklopedi Kisah Langka. Itu satu jilid. Di Mesir itu resmi, Pak. Negara ini. Masya Allah. Pernah merekrut pasukan Kopassus. Tapi Kopassus Mesir itu wajib matanya dicopot satu. Wajib. Jadi matanya itu dicopot satu. Diambil satu. Tentara cuma satu mata. Itu pernah di Mesir. Berjalan lama itu. Tentara Kopassus Mesir. Tapi matanya diambil. Diambil satu. Coba itu. Kan sangat bodoh. Mata itu anugerah Allah. Orang yang gak punya mata, kepengen punya mata. Itu sudah ada matanya, mah diambil matanya. Itu di Mesir. Pernah mengalami perekrutan tentara. Tentaranya itu wajib bermata satu. Coba itu. Konyol enggak itu kan? Konyol sekali. Tuh Masya Allah.
Kita di Indonesia alhamdulillah manusiawi sekali. Kemanusiaan itu masih dijunjung tinggi, ya kan ya? Di Indonesia. Dihargai. HS itu dihargai. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kemanusiaan di Indonesia ini masih dimuliakan dengan baik. Ya adalah satu dua yang bermasalah, tapi secara umum kemanusiaan di Indonesia ini masih dijunjung tinggi dengan baik. Kita bersyukur ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di Indonesia ini ada ulama Mesir. Ulama Mesir itu rawuh di Indonesia. Dan di Indonesia ini lah, ini ono dalan rusak. Kayak batangan sing. Ini ono dalan rusak. Ning dindi. Iku lah gon yora batangan ning dindi. Biasanya digo kesempatan nom-nom golek duit. Kadang-kadang dicubleki wet. Gitu betul. Jadi dicubleki wet. Cubleki wet. Ben suwi lewate iso rendet-rendet, iso nyebloki duit. Nah, ulama Mesir datang ke Indonesia. Ngerti ono wit kates ning aspal. Wit kates ning gone aspal dicublesi bocah-bocah wau niku. Dan rengget-rengget. Ulama Mesir itu gak tahu kalau ini biasa di Indonesia. Dia bilang, subhanallah, syai'un ajib. Ini luar biasa anugerah Allah di Indonesia. Aspal saja bisa ditanami pohon. Kata ulama Mesir itu ya, gumun Pak, gumun. Masya Allah, Indonesia itu betul-betul dapat anugerah Allah yang luar biasa. Keajaiban dunia. Aspal bisa ditanami pohon. Nah, itu padahal bocah muskil-muskil. Inilah di Indonesia ya. Jadi di Indonesia, Masya Allah, saya pernah baca sebuah kitab Al-Ittisal Bima'anil Yaqin. Karya pidato-pidatonya Habib Umar yang di negara barat. Jadi Habib Umar bin Hafid itu pidato-pidato di negara barat dikumpulkan dalam sebuah kitab namanya Al-Ittisal Bima'anil Yaqin. Saya baca ke anak-anak saya, 3 saya bacakan, khatam, selesai. 1 jilid. Karya pidatonya Habib Umar yang di negara barat. Di situ saya baca, Habib Umar itu kondur dari pidato ke Indonesia, kondur ke negara Yaman. Gawa gedang, Pak. Gedang. Gedang sing dawane 60 cm. Gedang apa nih? Biar. Gedang biar. Saestu cerita beliau dalam kitabnya itu. Cerita dia. Saya bawa pisang ajaib. Pisang yang ajaib. Di dunia ini ajaib. Pisang dawane kayak gini. Gedang biar. Padahal yang pasar sulang pirang-pirang. Digawa oleh Habib Umar dari Indonesia ke Yaman. Beliau cerita dalam kitabnya itu. Saya baca cerita. Terus diseminarkan, dibacakan di depan ulama Yaman. Di depan ulama Yaman. Pisang itu diceritakan. Inilah keajaiban Allah. Indonesia punya pisang sebesar ini. Inilah anugerah Allah. Anugerah Allah, Masya Allah. Disyukuri ya, disyukuri. Jadi disyukuri aktif menanam pisang. Karena Al-Quran bicara tentang pisang. Tolkien mandud, ada pisang dalam Al-Quran. Rumman, delima. Al-Quran ada delima. Wattini wazzaitun, itu di sini nggak ada. Tapi sebaiknya kurma di Pesuruan sudah bisa. Kurma di Pesuruan sudah bisa. Dan di Indonesia ini Masya Allah. Jadi itu anugerah Allah. Sampai ulama Mesir gumun nono aspal metu ke WTKTS itu. Padahal niku nggih bocah-bocah muskil iku mau sing tanduri apa? WTKTS niku ning aspal niku. Masya Allah, itulah
aktif. Jadi di Indonesia ini diberi pertanian aktif. Sekarang ini kita sedih. Pemuda-pemuda kita ini bangsa Indonesia itu kan malas bertani. Padahal negara kita itu maju. Pengelola dua sektor itu sudah bagus. Laut dan pertanian. Sudah itu. Karena diberi Allah seluas ini. Wa ardullahi wasi'ah. Pemudanya mau aktif tani, mau aktif mengelola laut dengan baik, nelayan dengan baik, tani dengan baik, dia mau balik pemalas. Kesuwen yang warung kopi lho, suwi enakan. Sedih. No. Lho ngono iku ya secingkir kerupuk loro kok, Pak. Kerupuk loro karo kopi siji. 3.400. Iku mulai jam 10 sampai jam 3 sore. Kok gak ngelu Gusti di warung iki. Lah kok kon pinter piye kan? Kan dia sulit jadi orang aktif, jadi orang yang dinamis, jadi orang maju kan angel Pak Hafid. Angel ngoten niku Pak. Angel. Masya Allah. Apa meneh nek warung kopi debat isu-isu terkini podo gak paham. Podo gak paham. Wah, tukaran layar-layaran abang ireng podo gak paham. Itu kan ya itulah yang sementara kita garap niku Pak Hafid. Terus SDM kita ini memang dus pundi bocah-bocah niki warga kita ini Rembang khususnya sing tani ya semangat tani, pemuda nih semangat tani, putra-putra pedagang kan kasihan Pak. Wong tua ini dagang sukses, anaknya kuliah. Anak kuliah ini belum pernah mensukseskan orang tua loh. Bocah kuliah lulus itu belum pernah mensukseskan orang tua loh. Nek orang tuanya mensukseskan anaknya sudah kuliah selesai. Cuma orang tahu tuh mau anak itu saya akan nambah tanah wong tua, mengentai tanah wong tua. Terus terang aja dulu ya. Anak itu ngurangi tanah wong tua, pun nambahi tanah wong tua. Entek. Orang tuanya punya warung, punya usaha, sukses. Bagus sudah. Nah anaknya kuliah, trennya lain. Dikongkon dodol sederhana gengsi. Minta yang mewah. Minta yang mewah ini tidak ukur. Satu, modal berapa. Jumlah penduduk berapa. Kan harus hitung. Wong usaha itu dihitung. Penduduk itu piro. Sing dodol piro. Tingkat sirkulasi uang di daerah kita berapa. Cuma nek golek mewah-mewah. Ya. Terus golek sing mewah. Jaluke iku gak gelem warung sederhana, ruko. 1 miliar, 2 miliar. Padahal Pak Ane mbiyen buka warung itu sederhana. Modal sederhana, hasilnya akeh, modalnya sederhana. Tapi anaknya trennya modern. Entekno ragat. Iki kata lho Pak tiang sepuh sing akhirnya terus berjibaku Pak. Terus takok kula tawasul ning makam wali karo tawasul ning BRI metune dhuwit cepet pundi? Lah iki apa? Tawasul di makam wali karo tawasul di BRI metune dhuwit cepet pundi? Lah ngono kok ditakokno. Akhirnya terus tawasul di BRI, bukan tawasul di makam wali. Kalau tawasul di makam wali sederhana, begitu tawasul di bank, wah dia harus modal kan ya. Bank apapun maksudnya ya, bank apapun. Nah ini kecenderungan kita ini kadang-kadang konsumtif, melakukan sesuatu di luar kemampuan, bukan aktif seperti orang tuanya dulu. Terakhir dari kami,
yang terkenal ya, man jadda wajada. Ada gitu. Man jadda wajada. Iku ya dadi film, ngono ya dadi film. Man jadda wajada. Man jadda wajada. Yang bersungguh-sungguh berhasil. Man jadda wajada. Yang bersungguh-sungguh berhasil. Apapun. Pokoknya nggak boleh malas. Sampai loh ya, saya cerita ini, sering saya ceritakan. Sering, tapi belum pernah di sini. Ada Cina di luar Jawa, lumpuh Pak, lumpuh, diobat noning diuntika, mari-mari. Dia dengar ada Kiai Sakti di Madura, Mbah Khalil Bangkalan. Mbah Khalil Bangkalan itu ulama yang wali, ulama ibad, waliullah yang hebat. Akhirnya Cina ini, wanita Tionghoa ini yang lumpuh, dibawa ke Madura, Pak. Kaya, jaluk donga Mbah Khalil ben disuwuk lumpuhe ben mari. Datang ke Madura, dipikul Pak, karena lumpuh. Mbah Khalil Bangkalan dari dalam rumah keluar bawa pedang, marah-marah. Ada apa kamu sini? Yang mikul wedi, Pak. Sing mikul wedi dibrokno. Lihat Cinane wedok sing lumpuh mau melok wedi melayu. Akhirnya sembuh. Ini pernah terjadi. Akhirnya apa? Sembuh. Manjada wajada. Aktif. Ini orang yang aktif. Dengan doa. Karomai wali. Mugi-mugi barokah sedaya nggih. Allahumma agrina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma kun lana wa la takun alaina. Allahumma biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.